السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Puja dan ucapan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, yaitu memperdalam agama kita, memperdalam pemahaman kita di dalam agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan tentang bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk melawan orang yang ingin mengambil hartanya, atau orang yang mengganggu jiwanya, atau orang yang mengganggu keluarganya. Dan juga dibolehkan baginya untuk melawan orang-orang khawarij sebagai bentuk pembelaan terhadap dirinya, hartanya, ataupun keluarganya. Akan tetapi apabila perusuh tersebut sudah pergi, sudah kabur, maka tidak boleh untuk dikejar. Yang berhak untuk mengejarnya adalah imam, yang berhak untuk mengejarnya adalah pemimpin, yang berhak untuk mengejarnya adalah aparat. Adapun orang tersebut, dia hanya berhak untuk membela dirinya di TKP, yaitu tempat kejadian saja. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini mengatakan, فَإِنْ مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ فِي دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ فَعَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولِ. Apabila si perusuh tersebut mati di tangan orang itu, ketika ia membela dirinya, si perusuh tersebut mati, maka semoga Allah menjauhkan si perusuh itu dari rahmatnya. Wa in qutila hadza fi tilkal hal. Adapun apabila yang mati, yang gugur adalah orang tersebut, wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi, yaitu ketika ia membela dirinya dan hartanya, rajautu lahu syahadah, maka aku berharap ia mendapatkan syahadah, yaitu mati syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana yang datang di dalam hadis-hadis. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela agamanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela jiwanya, maka dia syahid. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ada tambahan yang mengatakan, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya, maka ia mati syahid. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, aku berharap dia mati syahid. Wa jami'ul athari fi hadza. Akan tetapi semua hadis yang datang dalam masalah ini, innama amara biqitalih, yaitu atau innama umira biqitalih, bahwasanya orang tersebut hanya diperintahkan untuk membela diri. Walam yu'mar biqatlihi walattiba'i, akan tetapi ia tidak diperintahkan untuk membunuh si perusuh tersebut, dan juga tidak diperintahkan untuk mengejarnya apabila ia telah kabur. Wala yujizu alaihi in suri'a, dan juga tidak boleh dibunuh apabila perusuh tersebut sudah jatuh, terluka misalnya, tidak boleh untuk dibunuh. Au kana jarihan, atau dia dalam keadaan terluka. Wa in akhadahu asiran, kemudian juga apabila ia berhasil menangkap perusuh itu, falaysa lahu an yaqtulahu, tidak boleh baginya untuk membunuhnya. Wala yuqima alaihi al-hadda, dan juga tidak boleh baginya untuk menghukumnya.
walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fihi, akan tetapi dia tangkap kemudian dia serahkan kepada aparat. Ya. Jadi orang tersebut tidak boleh dia yang main hakim sendiri, tidak boleh. Jadi begitulah agama Islam. Begitu mulia dan begitu indahnya agama Islam ini, agama yang penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Wa lam yuwaqqir kabirana, dan juga tidak memuliakan menghormati orang yang lebih tua. Walam ya'rif li'alimina haqqa, dan juga bukan termasuk golongan kami orang yang tidak bisa menghormati orang yang memiliki ilmu di antara mereka. Ini saja sudah dianggap sebagai bukan termasuk golongan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu orang yang tidak menyayangi anak kecil. Apalagi orang yang melakukan kerusuhan-kerusuhan, menyebabkan kekacauan-kekacauan, menyebabkan ketakutan-ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan lebih-lebih lagi bukan termasuk golongan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man hamala as-silaha alaina." Bukan termasuk golonganku orang yang membawa senjata kepada kami, artinya yang membuat kerusuhan, yang membuat kekacauan. Ya. Adapun orang-orang yang mereka mengatasnamakan jihad dengan cara melakukan pengoboman, dengan cara melakukan kekacauan, maka hakikatnya mereka bukanlah penjihad, akan tetapi mereka adalah penjahat, ya. Dengan cara mereka berbunuh diri atau membunuh diri, maka itu sudah dosa besar. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala nafsahu bihadidatin," barang siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan besi, dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan pedang, fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberikan besi tersebut, kemudian dia pakai untuk menusuk perutnya di dalam neraka jahanam, dan dia kekal selama-lamanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man syariba summan faqatala nafsahu yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara meminum racun, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberikan racun tersebut, kemudian dia akan meminumnya dengan cara perlahan agar ia merasakan sakitnya, dan dia kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Rasulullah kemudian melanjutkan, "Wa man yataradda min jabalin faqatala nafsahu yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara membuang dirinya dari tempat yang tinggi sehingga ia mati, maka nanti pada hari kiamat di dalam neraka jahanam ia akan membuang dirinya, menjatuhkan dirinya, dan ia kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan mati di dalam neraka, terus akan disiksa seperti itu. La yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalam neraka dan juga tidak hidup di dalam neraka. Artinya mereka akan terus disiksa agar mereka bisa merasakan sakit apa yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi, Islam adalah agama rahmat. Islam mengajarkan kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat atau Tuhan yang ada di langit. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya dari Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah yang dituliskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Wala nashhadu ala ahadin," dan kita tidak memberikan persaksian kepada seorang pun, min ahlil qiblah, dari ahlul qiblah, bi'amalin ya'maluhu, gara-gara amal perbuatan yang ia lakukan, bi jannatin wala narin, yaitu kita tidak menyaksikannya sebagai penduduk surga ataupun penduduk neraka. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak memponis
seseorang secara individu menunjuk langsung bahwa si fulan dia penduduk surga atau si fulan dia penduduk neraka. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dikatakan min ahlil qiblah, dari kalangan ahlul qiblah. Siapa yang dimaksud dengan ahlul qiblah? Yaitu kaum muslimin. Yang dimaksud dengan ahlul qiblah adalah kaum muslimin, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla salatana", barang siapa yang salat seperti cara kita salat, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblat kita ketika salat, wa akala dhabihatana, dan dia memakan sembelihan kita, fadzakal muslim, maka orang itu adalah orang muslim. Jadi yang dimaksud dengan ahlul qiblah di sini adalah orang Islam. Jadi kita tidak boleh memponis seorang muslim bahwasanya dia adalah penduduk surga ataupun penduduk neraka. Tetapi hakikatnya dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama, dan nanti kita akan sebutkan. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah boleh kita mengatakan secara umum. Maksudnya boleh kita mengatakan setiap mukmin itu pasti masuk surga. Setiap mukmin pasti masuk surga. Kemudian setiap kafir pasti akan masuk neraka kalau dia mati di atas kekufurannya. Akan tetapi memponis secara individu, menunjuk langsung si fulan surga, si allan neraka, ini yang tidak dibolehkan. Menurut pendapat yang rajih, akan tapi ada khilaf di antara para ulama. Jadi dibolehkan secara umum. Dibolehkan secara umum. Kenapa dibolehkan secara umum? Karena ayat-ayat terlalu banyak di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang beriman mereka akan masuk surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memponis setiap kaum muslimin, setiap kaum mukminin yang beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala secara umum. Begitu pula sebaliknya orang-orang kafir, secara umum kita katakan mereka di neraka, sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin, maka mereka di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Secara umum dibolehkan. Akan tetapi menunjuk secara individu, di sini ada khilaf di antara para ulama, di mana khilaf mereka itu terpecah menjadi 3 pendapat. Terpecah menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya boleh bagi kita untuk memberikan persaksian bagi individu-individu bahwasanya mereka masuk surga atau masuk neraka apabila ada dalilnya. Apabila ada dalilnya. Suatu contoh, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Maka wajib bagi kita untuk memvonis Abu Bakar itu di surga. Justru kalau kita ragu, berarti kita meragukan hadis Nabi SAW. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Uthman fil jannah, Uthman di surga. Wa Aliun fil jannah, Ali di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah di surga. Wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, Talha bin Ubaidillah di surga, dan seterusnya sampai 10 orang yang mana mereka dikenal dengan al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang langsung diberikan kabar gembira oleh Nabi bahwasanya mereka akan masuk surga Allah. Maka wajib bagi kita untuk memvonis mereka bahwasanya mereka itu adalah penduduk surga. Atau contoh lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain, cucunya Rasul alaihi salatu wassalam, anaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Hasan dan Husain merupakan penghulu atau pemimpin para pemuda nanti di dalam surga. Berarti wajib bagi kita memvonis bahwasanya Hasan Husain itu adalah penduduk surga. Begitu pula
Ukasyah ibnu Mihsan. Ukasyah ibnu Mihsan dia adalah penduduk surga. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 70.000 dari umat beliau yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gratis, free. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian para sahabat mendengar ucapan tersebut, maka mereka mulai mengeluarkan spekulasi yang berbagai macam, tebak-tebakan berbagai macam. Sebagian mereka mengatakan mungkin yang dimaksud yang 70.000 itu adalah orang-orang yang mereka lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah menyentuh yang namanya kekufuran. Sebagian mereka mengatakan mungkin yang selalu berjuang bersama Nabi, dan seterusnya, berbagai macam tebak-tebakan yang lainnya. Akhirnya ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang 70.000 itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah. Akan tetapi riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi riwayat yang benar adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Kalau dia minta untuk diruqyah, sudah keluar dari kategori, udah dicoret dari daftar. Wala yaktawun, dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai itu adalah pengobatan cara Arab, ya, pengobatan menurut cara Arab, di mana mereka berobat itu dengan menggunakan api. Itu namanya kai, menggunakan api. Dan orang Arab mengatakan akhirud dawa al-kai, obat yang terakhir itu adalah api, karena biasanya menggunakan api itu sembuh. Itu biasanya diceritakan oleh satu saat kita cara pengobatannya itu, yaitu besi itu dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat tempat yang sakit di tubuh kita. Tapi bukan ditempelkan lama, bukan. Cuman ditempelin sebentar. Nah, di dalam riwayat mengatakan wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan kai. Wala yatatayyarun, dan juga mereka tidak melakukan tatayyur, yaitu menganggap sial sesuatu hanya karena misalnya melihat nabrak kucing, udah nganggap sial. Kemudian keluar dari rumahnya ingin berbisnis, ingin bekerja, tetapi dia melihat ada orang cacat, wah sial, tanda sial. Ini tatayyur. Orang yang bertatayyur seperti ini dicoret dari daftar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Mendengar itu, salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku di antara mereka itu. Berdoalah, mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari orang-orang tersebut, yaitu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Ukasyah ini dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi boleh kita memvonis orang sebagai penduduk surga apabila ada dalilnya. Begitu pula boleh bagi kita untuk memvonis orang masuk neraka atau sebagai penduduk neraka apabila ada dalilnya. Seperti Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Perhatikan, namanya Abu Lahab, dia akan masuk ke dalam neraka lahab. Lahab itu artinya yang punya nyala, yang menyala-nyala. Oleh karena itu antum kalau bikin nama ngasih anak antum nama, pilih nama yang baik. Jangan nanti namanya itu sesuai dengan ini, ya. Jadi ini dia. Ini pendapat yang pertama, dibolehkan bagi kita memberikan persaksian bagi orang-orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah atau yang telah disaksikan oleh Allah, entah itu persaksian bahwa ia penduduk surga ataukah ia penduduk neraka. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang benar. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya
kita hanya boleh memberikan persaksian bahwasanya si fulan masuk surga apabila dia adalah seorang nabi atau rasul. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya boleh bagi kita memberikan persaksian kepada seorang muslim bahwasanya ia adalah penduduk surga apabila muslim tersebut disaksikan sebagai penduduk surga oleh dua orang yang saleh, oleh dua orang yang alim, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Dan ini yang banyak menyebar di masyarakat, pendapat ini. Ya. Kalau di Lombok itu, kalau pas penguburan biasanya yang memimpin takziahnya mengatakan, apakah Anda menyaksikan mayit ini bagus sebagai mayit yang baik? Baik, gitu. Semua teriak. Maka dikatakan wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Nah, mereka berdalil dengan apa? Dalilnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam suatu ketika duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba ada sebuah jenazah melewati mereka. Artinya ada sebuah jenazah sedang digotong melewati mereka. Maka para sahabat yang duduk-duduk bersama Nabi mengatakan, oh, orang ini baik, ini jenazah ini baik, ya, jenazah ini baik. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Kemudian tiba-tiba datang lagi jenazah yang lain. Maka semua sahabat mengatakan, oh, jenazah ini jelek. Dulu tatkala hidupnya orang ini jahat. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Yang tadinya wajabat sekarang wajabat. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, wa ma wajabat? Wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan wajabat itu? Rasulullah SAW mengatakan, hadza asnaitum alaihi khairan. Jenazah yang pertama itu kalian memujinya, kalian bilang dia baik, fawajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Sedangkan jenazah yang kedua itu kalian cela dia, fawajabat lahun nar, maka wajib bagi dia untuk masuk neraka. Antum syuhada'ullahu fil ardi, kalian ini adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi kuat juga ini dalil mereka, ya. Kuat juga. Dijawab oleh para ulama, dahulu para sahabat itu mereka tidak diminta untuk memuji, tidak diminta, spontan saja. Tapi sekarang tidak, ditanya, bagaimana menurut kalian dengan jenazah ini? Ya, bagaimana menurut kalian? Baik. Nggak ada yang berani bilang jelek, jahat. Mungkin dikejar dia, ya, ditabok, dipukulin mungkin sama orang. Nggak ada. Meskipun orangnya jahat, sebejat-bejat apapun dia, kalau ditanya di depan orang banyak, Pak Kiai nanya, bagaimana menurut kalian ini jenazah ini, baik apa tidak? Baik, semua serempak. Padahal hutang belum bayar, mukul anak orang, macam. Nah, mereka diminta, jadi tidak sesuai dengan dalil ini. Kemudian kata para ulama, yang memberikan persaksian itu adalah para sahabat. Dan antum tahu siapa sahabat? Keilmuan mereka diakui, kesolehan mereka diakui, ketakwaan mereka juga diakui. Adapun orang-orang yang bersaksi ini, kadang mereka belum sholat, nggak sholat, ngerokok, kemudian mabuk dan seterusnya. Cuman mereka mengatakan baik karena diminta. Jadi tidak sesuai pendalilannya. Jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, kita hanya boleh memberikan persaksian baik itu dia sebagai penduduk surga ataupun penduduk neraka apabila ada dalil yang mendukungnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian beliau mengatakan, kenapa kita tidak boleh memberikan persaksian bagi seorang muslim, apakah ia sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk neraka gara-gara amal perbuatannya? Beliau mengatakan, narju lis-salih. Kita berharap agar orang yang saleh itu mendapatkan rahmat Allah. Wa nakhafu alaihi, akan tetapi juga kita khawatir jangan-jangan dia akan mendapatkan azab Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu batin orang. Kita hanya bisa menghukumi zahir orang. Nahkumu ala dhahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukumi zahir orang saja. Kita tidak tahu batinnya, ya. Seperti hadis yang saya bacakan kemarin. Di depan para sahabat,
Orang tersebut dia ikut berperang bersama Rasulullah bagaikan macan, membunuh orang-orang kafir banyak sekali, sampai-sampai sahabat yang lain itu takjub, kagum. Mereka mengatakan orang ini kalau mati dia mati syahid. Akan tapi Rasulullah justru mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Kita tidak tahu. Akhirnya dicari oleh para sahabat, ternyata benar. Ketika orang tersebut terkena oleh luka, terkena oleh pedang, dia tidak sanggup menahannya, akhirnya dia bunuh diri. Dan telah kita bacakan hadis tentang bunuh diri, bagaimana besar dosanya. Jadi kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Oleh karena itu jangan kita vonis. Bagaimanapun solehnya seseorang, jangan berani kita vonis bahwasanya ia penduduk surga atau penduduk neraka. Mari kita bersikap seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini. Apabila kita melihat orang soleh, kita berharap, kita optimis orang ini akan mendapatkan rahmat Allah. Akan tapi juga kita ada rasa takut seandainya dia akan mendapatkan azab Allah. Begitu pula sebaliknya, wa nakhafu 'alal musii'il mudznib. Kita khawatir terhadap orang yang suka berbuat dosa. Wa narju lahu rahmatullah, akan tetapi di sisi yang lain kita juga tidak berputus asa. Bisa jadi orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un." Bahwasanya ada di antara kalian yang selama hidupnya ia senantiasa melakukan amalan penduduk surga, sampai-sampai menurut mata orang, menurut pandangan orang banyak, orang ini kalau mati maka langsung masuk surga. Ini menurut pandangan orang banyak, saking solehnya, saking takwanya orang tersebut. Kalau mati orang ini, maka masuk surga. Kenapa? La yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Karena sudah tidak ada jarak antara ia dengan surga kecuali hanya satu hasta saja. Akan tetapi Rasulullah mengatakan fayasbiqu alaihi alkitab. Tetapi ketentuan Allah berkata lain, fayamalu bi'amali ahli nar. Di akhir kehidupannya ia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia mati di atas amalan tersebut, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita berani mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis sahih yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang, ya. Ada dua orang yang dia bersaudara. Yang satunya dia saleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya muznib, selalu berbuat dosa. Dan yang saleh, yang takwa ini senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya yang selalu berbuat maksiat ini. Bertakwalah kepada Allah, taubatlah engkau, taubatlah engkau. Akan tetapi dia belum saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum saja bertaubat. Akhirnya suatu ketika orang saleh ini berjalan, orang yang takwa ini berjalan, dia mendapati saudaranya itu sedang berbuat maksiat. Akhirnya dia pun marah sambil mengatakan bahwasanya engkau tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, Allah pun berfirman, "Man yata'ala alayya." Siapa yang berani mendahului aku? Siapa yang berani mendahului aku? Akhirnya di hari kiamat kata Rasulullah SAW, dua orang ini dipanggil. Kemudian yang saleh tersebut, yang takwa tersebut dimasukkan ke dalam neraka gara-gara ia mendahului ketentuan Allah, sedangkan yang selalu berbuat dosa tersebut diampuni oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan sekali-kali kita berani mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besar dosa orang, rahmat Allah jauh lebih besar. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama', thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu penuh bumi sampai penuh langit, kemudian engkau datang kepadaku meminta ampun, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Rahmat Allah itu luas. Ya, jangan sekali-kali kita mudah memvonis orang bagaimanapun salehnya dia, sebagai penduduk surga, jangan pula kita memvonis orang sebagai penduduk neraka bagaimanapun jahat dan zalimnya ia. Kemudian poin berikutnya, wa man laqiyallaha bidzambin yajibu lahu bihin nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, yajibu lahu bihin nar, di mana dosanya itu mengharuskan ia masuk ke dalam neraka. Artinya ia membawa dosa besar selain daripada dosa syirik.
barang siapa yang membawa atau berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa besar, taiban ghaira musirrin alaihi, akan tetapi dia sudah bertaubat dan tidak terus-menerus melakukannya, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, wa yaqbalu taubata an ibadihi, karena Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Seperti yang saya katakan tadi, rahmat Allah lebih luas daripada dosa hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini yang dimaksud dengan dosa di sini sekali lagi adalah dosa besar. Dan para ulama telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dosa besar. Ada khilaf di antara para ulama apa yang dimaksud dengan dosa besar, akan tetapi ashahhut ta'arif, definisi yang paling sahih tentang dosa besar adalah kullu dzambin, setiap dosa, tarattaba alaihi haddun fid dunya, yang ada hukumannya di dunia, aw wa'idun fil akhirah bin nar, atau ada ancamannya nanti di akhirat bahwasanya pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka, aw warada la'nu fa'ilihi, atau pelakunya dilaknat oleh Allah ataupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada satu dosa mengumpulkan tiga model atau kriteria ini, atau mengumpulkan salah satunya, maka itu termasuk dosa besar. Mana dia contoh dosa yang ada hukumannya di dunia? Seperti zina. Orang yang berzina maka dia dirajam apabila ia sudah menikah. Adapun orang yang berzina dalam keadaan masih gadis atau dalam keadaan masih perjaka, belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita penzina atau laki-laki penzina, maka cambuklah masing-masing mereka yaitu dengan 100 kali cambukan. Ini berarti dosa zina itu adalah dosa besar. Kemudian juga dikatakan di definisi dosa besar itu ada ancaman nanti di hari kiamat, bahwasanya pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Apabila ada satu dosa terdapat di dalamnya ancaman bahwa pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dosa itu adalah dosa besar. Contohnya apa? Memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara kebatilan, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hakikatnya mereka sedang memasukkan api ke dalam perut-perut mereka, wa sayaslawna sa'ira, dan nanti pada hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Diancam pelakunya bahwa ia akan masuk neraka. Berarti dosa memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar. Begitu pula dosa yang terdapat di dalamnya laknat. Terdapat di dalamnya laknat, maka itu termasuk dosa besar. Contohnya riswah, sogok, suap menyuap. Karena disebutkan di dalam hadis, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan suap ataupun orang yang menerima suap. Berarti jelas ini dosa besar. Jadi ini dia definisi daripada dosa besar. Kemudian di sini dikatakan apabila ia bertaubat, bagaimanapun besar dosanya tersebut, apabila ia bertaubat maka Allah akan ampuni dosanya. Akan tetapi dengan syarat, harus terkumpul di dalam taubatnya itu syarat-syarat taubat nasuha. Kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya pada pembahasan tafsir surat At-Tahrim tentang ucapan Imam An-Nawawi yang menyebutkan beberapa syarat dari taubat nasuha. Syarat yang pertama kata Imam Nawawi, orang tersebut harus mencabut diri dari dosa yang ia lakukan.
harus berhenti. Kemudian yang kedua, dia harus ada tekad di dalam hatinya, ada keinginan, ada cita-cita di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Apabila ia mengatakan, aku bertaubat dalam 1 bulan saja. Contohnya misalnya dia suka ngerokok misalnya. Bulan Ramadan tiba, saya berhenti dulu ngerokok 1 bulan. Ini bukan taubat ini. Ini bukan taubat. Karena dia melakukan kontrak dengan Allah yang seperti ini. Ya, kalau sudah habis kontraknya balik lagi. Ini bukan taubat. Ini namanya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus berkeinginan, bercita-cita, bertekad bahwasanya dia tidak akan kembali. Meskipun suatu saat dia jatuh lagi kepada dosa tersebut, ini tidak apa-apa. Asal dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia menyesal telah melakukan dosa tersebut. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa syarat lagi yang ditambahkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Syarat yang pertama atau tambahan syarat yang 3 tersebut adalah dia bertaubat ikhlas semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena taubat itu adalah ibadah. Tidak boleh dia bertaubat karena malu kepada si fulan atau si allan. Malu kita kalau ngerokok ini. Atau malu kalau kita melakukan riba, malu sama si fulan, malu sama tetangga, malu sama ini. Ini bukan taubat. Harus ikhlas karena taubat itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata karena Allah. Ini syarat tambahannya. Kemudian syarat berikutnya, dia bertaubat untuk individu-individu, dia bertaubat sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Dia bertaubat sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Apabila ia bertaubat ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokannya, artinya ketika dia sakratul maut dia mengatakan atubu ilaik, aku taubat kepadamu ya Allah, maka taubatnya tidak diterima. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Kemudian dalil lainnya adalah kisah Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-90 dan 91. Ketika Fir'aun sudah tenggelam dan dia sudah melihat kematian itu di hadapannya, maka dia mengatakan qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tiada ilah kecuali Tuhan, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Lantas Allah pun menurunkan firman-Nya membantah ucapan Fir'aun. Allah mengatakan, al-ana wa qad asait, apakah sekarang engkau taubat padahal sebelumnya engkau berbuat maksiat? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertaubat selama masih ada kesempatan, sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan. Ini bagi individu orang. Adapun bagi seluruh manusia, maka dia harus bertaubat atau taubatnya masih terbuka pintu taubat baginya selama matahari belum terbit dari arah barat. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu juga tidak pernah terputus, artinya pintu taubat akan selalu terbuka sampai matahari terbit dari arah barat. Sampai matahari terbit dari arah barat. Kemudian berikutnya syarat taubat yang ditambahkan oleh para ulama, yaitu dia bertaubat sebelum datangnya azab. Seperti orang-orang dahulu, kaum-kaum
Nabi-nabi terdahulu mereka bertaubat apabila azab sudah turun kepada mereka, maka taubat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia syarat-syarat taubat apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila berkaitan dengan hak makhluk, maka harus kita minta maaf atau kita kembalikan apa yang telah kita ambil. Atau misalnya kalau itu dosa ghibah, maka kita lihat mafsadat dan maslahatnya. Apabila kita beritahukan langsung minta maaf kepada orang yang kita gibahi, kita katakan dahulu aku menggibahmu, lantas akan menyebabkan orang itu benci kepada kita, maka tidak perlu kita beritahu dia, cukup doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ceritakan kepada orang-orang tentang kebaikannya. Jadi ini dia apabila berkaitan dengan hak manusia. Wallahu taala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan, dan saya ingatkan kalau antum ada pertanyaan ditulis saja lewat kertas ya, untuk menghemat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembicaraan kita di mana tadinya kita mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan suatu dosa besar kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya, karena Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya dan Allah Maha mengampuni segala macam kesalahan. Poin berikutnya, wa man laqiyahu, siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya, dia melakukan dosa besar akan tetapi di dunia dia sudah dihukum. Seperti dia berzina, kemudian di dunia dia dirajam kalau dia sudah muhsan, atau kalau dia belum muhsan, belum menikah, dia dicambuk 100 kali, atau dia mencuri kemudian tangannya dipotong. Artinya dia sudah mendapatkan hukuman atas dosa besar yang ia lakukan. Fahuwa kaffaratuhu, maka hukumannya itu telah menghapus dosanya, sudah terhapus dosanya di dunia. Kalau dia melakukan dosa besar kemudian dia mendapatkan hukuman, maka hukuman tersebut kaffaratuhu, sebagai kafarah, sebagai penghancur dan penghapus dari dosa yang telah ia lakukan. Kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwasanya tatkala kami berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a, berbaiatlah kalian, artinya berjanjilah kalian untuk tidak melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, serta berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Wala taznu, dan berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, dan berjanjilah kalian untuk tidak membunuh anak-anak kalian. Karena dahulu orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka itu membunuh anak mereka, khususnya apabila anak mereka itu adalah wanita. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, serta jangan kalian bersaksi dengan saksi dusta. Wala ta'su fi ma'ruf, serta jangan kalian mendurhakai perintah. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa di antara kalian yang melakukan ketaatan, maka ganjarannya, pahalanya telah sempurna baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan ini yang menjadi poin kita. Beliau SAW mengatakan, wa man asaba min dzalika syai'a, barang siapa di antara kalian yang melakukan dosa-dosa tersebut,
seperti dia berzina, mencuri, ya, membunuh. Fa'uqiba fid dunya, lantas dia dihukum di dunia. Dia berzina dirajam. Kemudian dia mencuri dipotong tangan, dia membunuh dibunuh. Fahuwa kafaratun lahu, maka itu kafarah baginya. Artinya penebus dari dosa yang ia lakukan. Baik. Poin berikutnya. Wa man laqiyahu musirran ghaira taibin minadz-dzunub. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah musirran, terus menerus dia melakukan dosa tersebut, artinya dia mati dalam keadaan melakukan dosa. Ghaira taibin minadz-dzunub, dia belum bertaubat dari dosa yang ia lakukan itu. Allati qad istaujaba bihal 'uqubah, padahal dosanya itu mengharuskan ia masuk neraka. Artinya dosa itu adalah dosa besar. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih melakukan dosa besar, belum bertaubat, fa amruhu ilallah. Perhatikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urusannya kembali kepada Allah. In syaa'a 'adzabahu, apabila Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya sesuai dengan kadar dosanya. Wa in syaa'a ghafara lahu, dan apabila Allah berkehendak Allah akan langsung mengampuninya, memaafkannya. Oleh karena itu sering saya katakan, semua dalil yang berkaitan dengan dalil-dalil al-wa'id, yaitu dalil-dalil ancaman, maka itu jangan kita pastikan. Jangan kita pastikan. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73 kelompok. 72-nya kata Rasulullah, kulluha finnar, semuanya yang 72 itu di neraka. Kata para ulama, ini hadis ancaman. Jangan kita ponis semua kelompok itu kamu neraka, kamu neraka. Karena Rasulullah mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Ini hadis ancaman. Yang dimaksud dengan hadis ancaman itu tergantung kepada kehendak Allah. Bisa jadi Allah memang betul masukkan ke neraka, bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala langsung maafkan mereka. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini. Orang yang mati dalam keadaan membawa dosa, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amruhu ila Allah. Urusannya, keputusannya kembali kepada Allah. In syaa'a 'adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab dia, Allah siksa dia. Wa in syaa'a ghafara lahu, akan tetapi apabila Allah berkehendak Allah ampuni dia. Ini akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, apabila ada orang muslim melakukan dosa besar selain daripada syirik. Kalau dosa syirik memang mengeluarkan orang dari Islam. Menurut orang Khawarij, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar selain daripada syirik, maka dia kafir langsung, keluar dari agama Islam, dan nanti pada hari kiamat dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka. Kemudian juga ada kelompok lain selain daripada orang Khawarij yang mengkafirkan orang gara-gara dosa besar, yaitu kelompok Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Dia kafir. Afwan. Orang-orang Mu'tazilah berpendapat siapa yang melakukan dosa besar maka di dunia ini dia tidak kafir dan juga tidak mukmin. Bainal manzilatain, yaitu di antara dua hal ini. Enggak tahu itu apa namanya, enggak tahu saya. Di antara dua hal ini. Ini bedanya dia dengan orang Khawarij. Kalau orang Khawarij jelas yang melakukan dosa besar kafir di dunia, kekal di neraka. Kalau orang-orang Mu'tazilah yang melakukan dosa besar hukumannya di dunia dia tidak kafir, dia tidak mukmin, akan tetapi di neraka sama seperti orang Khawarij, dia kekal di dalam neraka. Di akhirat dia kekal di dalam neraka. Cuman bedanya adalah di dalam masalah hukuman di dalam dunia ini. Kalau orang Khawarij kafir, keluar dari Islam, akan tetapi menurut orang Khawarij dia tidak kafir dan juga tidak mukmin. Manzilatun bainal manzilataini, dia berada di satu posisi di antara dua posisi, yaitu posisi iman atau posisi kekufuran. Jadi inilah dia pembahasan tentang masalah orang yang melakukan dosa besar. Kemudian kita ambil satu poin lagi, dan insyaallah besok malam yang terakhir ya kita berusaha untuk menyelesaikan kitab ini. Tapi saya berharap selesainya kita juga antum dapat faidah ya. Jangan kita asal tamat aja. Tamat kemudian nyembelih ayam ya. Jangan.
Dikatakan warrajmu haqqun ala man zana, dan hukum rajam itu benar adanya berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis, ala man zana, bagi orang yang berzina, waqad uhsin, apabila dia telah muhsan, artinya menikah. Jadi perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berzina itu terbagi menjadi dua. Ada namanya muhsan dan ada namanya ghair muhsan. Yang maksudnya muhsan adalah orang yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, dengan nikah yang syar'i yang diakui oleh agama. Dia sudah menikah, kemudian bukan hanya menikah tetapi dia sempat melakukan hubungan dengan istrinya yang sah tersebut. Ini syaratnya baru dia dirajam. Dia sudah menikah dan akadnya itu sahih. Kemudian yang kedua, dia sudah melakukan hubungan dengan istrinya yang sah tersebut. Apabila dia sudah terkumpul padanya dua hal ini, kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Timbul pertanyaan, di dalam Al-Quran tidak ada ayat tentang rajam. Di dalam hadis pun tidak ada hadis yang menyebutkan tentang rajam. Lantas di mana kita mengambil hukum rajam ini? Seharusnya ini adalah jadi pertanyaan kuisnya ini ya. Supaya hadiahnya nggak cepat keluar. Ustaz Soleh jadi nggak bangkrut ya. Jadi dari mana kita dapatkan? Ya. Siapa tahu antum ditanya. Di dalam Al-Quran kan kita kan yang menjadi masdar atau referensi kita di dalam beragama itu Al-Quran dan hadis. Sekarang Al-Quran hadis tidak ada sekarang ini yang mengatakan rajam. Lantas dari mana? Dari mana? Ada yang tahu? Jawabannya adalah sebenarnya dahulu ada ayat di dalam Al-Quran tentang rajam, akan tetapi ayat ini dihapus, tetapi hukumnya tetap berlaku sampai saat ini. Karena masalah an-nasikh wal mansukh, dalam masalah menghapus suatu hukum atau menghapus suatu ayat, itu terbagi menjadi tiga. Dan ini perlu antum ketahui. Yang pertama, ada di antara ayat Al-Quran itu, ayatnya masih terdapat di dalam Al-Quran, sampai sekarang kita masih baca, akan tetapi hukumnya sudah dihapus. Sekedar masih dibaca saja, hukumnya tidak berlaku. Ini yang pertama. Jadi ayat Al-Quran itu, ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, akan tetapi hukumnya sudah terhapus, tidak berlaku lagi, expired, ya, kadaluarsa sudah gitu. Mana contohnya? Contohnya adalah ayat tentang iddah seorang wanita. Dahulu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-240, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj." Dan orang-orang yang meninggal sedangkan mereka memiliki istri, maka istri mereka itu iddahnya ilal haul, yaitu 1 tahun. Iddahnya baru mereka boleh menikah. Jadi dahulu di zaman para sahabat itu ada mereka yang iddahnya sampai 1 tahun karena ayat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya wanita-wanita tersebut di zaman sahabat itu mafsadatnya besar apabila mereka melakukan iddah selama 1 tahun. Maka Allah pun menurunkan ayat yang lain yang menghapus hukum dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-240 ini. Ayatnya masih ada sampai saat ini. Ayatnya masih ada, kita baca.
Al-Baqarah ayat 240. Tetapi hukumnya sudah terhapus. Mana yang menghapusnya? Yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah juga, ayat yang ke-234. Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Orang-orang yang meninggal kemudian mereka memiliki istri, maka istri-istri mereka itu harus menunggu dulu. Artinya iddah dulu. Berapa lama? Arba'ata ashhurin wa ashra, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan ini yang berlaku sampai saat ini. Ini dia macam yang pertama di dalam penghapusan hukum atau ayat Al-Quran. Jadi ayatnya tidak dihapus, tetapi apanya yang dihapus? Hukumnya. Ini jelas ini ya. Kemudian bentuk yang kedua, ayatnya terhapus, tetapi hukumnya yang berlaku. Kebalikan dari yang pertama. Yang pertama ayatnya tidak dihapus, hukumnya yang dihapus. Kalau yang kedua ini ayatnya yang dihapus, hukumnya yang tidak dihapus. Hukumnya yang tidak dihapus. Mana contohnya? Ayat tentang rajam. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwasanya dahulu di dalam Al-Quran ada ayat tentang rajam. Apa bunyinya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Orang tua laki-laki maupun orang tua wanita, artinya yang sudah menikah, idza zanaya, apabila mereka berdua berzina, farjumuhumal battah, maka rajam mereka. Ini bunyi ayatnya. Akan tetapi ayatnya dihapus, hukumnya yang berlaku sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, ada ayatnya yang dihapus, hukumnya juga dihapus. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Apa contohnya? Contohnya adalah tentang menyusui anak. Berapa kali kita menyusui anak orang sehingga anak tersebut menjadi anak sepersusuan kita? Berapa kali? Berapa kali? Yang sahih adalah 5. Akan tetapi dahulu sebelum 5 ini datang 10. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kanat fima unzila ala Rasulillah sallallahu asyru rada'atin ma'lumatin." Dahulu yang turun kepada Nabi SAW berupa wahyu Al-Quran itu 10 kali nyusu, baru seorang anak dikatakan sebagai anak sepersusuan. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian yang 10 itu ayatnya terhapus, hukumnya juga terhapus oleh berapa? Khamsin, yaitu 5 kali nyusu, baru dikatakan seorang anak sebagai anak sepersusuan dari orang yang menyusuinya. Jadi ini dia macam-macam bentuk penghapusan di dalam agama Islam. Jadi di sini dikatakan bahwasanya orang yang berzina maka dia dirajam apabila dia sudah muhsan. Idza tarafa aw qamat alaihi bayyinah, apabila orang yang berzina itu mengaku. Jadi dia datang kepada hakim, dia mengatakan, "Wahai hakim, aku sudah berzina dan aku sudah menikah," maka di sini dia dirajam. Dia mengaku. Aw qamat alaihi bayyinah, atau ada buktinya. Dia tidak mengaku tetapi ada buktinya, ada yang menyaksikan dia. Berapa saksinya? 4. Wah, jangan 2, 4. Ya. Dan yang 4-4-nya ini semuanya harus melihat alat kelamin si laki masuk kepada alat kelamin si perempuan. Semuanya harus melihatnya. Apabila mereka hanya melihatnya, si laki di atas si wanita atau si wanita di atas laki-laki, hanya itu yang dilihat, mereka tidak melihat proses masuknya, maka yang 4 ini justru yang dicambuk. Berapa kali? 80 kali dicambuk. Kenapa? Ini menunjukkan kehormatan, harga dari nilai kehormatan seorang muslim. Ya, karena kalau kita menuduh orang berzina, itu bukan hanya nama baiknya yang rusak, akan tetapi nanti anak keturunannya juga rusak. Nanti kalau dia melahirkan anak, maka anaknya disebut sebagai anak haram.
menurut pandangan orang banyak, meskipun Islam tentunya tidak memandangnya sebagai anak haram. Jadi harus 4 saksi. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tepatnya pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati," dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang telah menikah, wanita-wanita yang suci, menuduh mereka berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuk mereka yang 4 ini atau yang menuduh ini, cambuk mereka berapa kali? 80 jaldah, yaitu 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan orang yang menuduh ini yang tidak bisa mendatangkan saksi ini, persaksiannya tidak bisa diterima lagi selama-lamanya. Dia tidak boleh menjadi saksi nikah, dia tidak boleh menjadi saksi ini dan itu, tidak boleh lagi. Kenapa? Wa ulaika humul fasiqun, karena mereka adalah orang-orang fasik. Harus 4 saksi. Bahkan di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada suatu kejadian, yaitu salah seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah ini, dia dituduh oleh 4 orang berzina. Yang 4 orang melihat dia berzina. Akan tetapi yang 3 ini yang melihat alat kelaminnya masuk kepada alat kelamin si wanita. Yang 3 saja. Yang satunya ragu-ragu. Dicambuk mereka semua oleh Umar yang 4 ini. Subhanallah. Padahal sudah 3 ikhwani fiddin. Apalagi keraguannya. Akan tetapi inilah kehormatan seorang muslim, seorang muslimah, dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga benar oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan antum permainkan ya. Jangan kita permainkan kehormatan ini. 3 orang sudah melihatnya, akan tetapi satunya karena dia tua, yang satunya ini bisa jadi dia rabun, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Akhirnya Umar mencambuk mereka semuanya, yang 4 ini. Subhanallah, Islam indah sekali. Sudah darah kita yang dijaga, kehormatan kita juga dijaga. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harus ada bukti, dan buktinya itu adalah 4 saksi. Buktinya adalah 4 saksi. Faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus melakukan rajam? Karena dahulu Rasulullah SAW juga melakukan rajam kepada orang yang berzina yang mereka telah menikah. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun, begitu pula al-a'immah, para al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka semuanya melakukan rajam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati," ambillah sunnahku, caraku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, begitu pula sunnah para al-khulafa ar-rasyidun yang datang setelahku. Wallahu taala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan antum tanyakan lewat kertas saja ya. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa nanti antum bisa tanyakan kepada ustaz yang lain. Siapa saja yang termasuk di dalam mahram karena pernikahan? Yang termasuk mahram ini karena pernikahan ya, berarti bukan karena nasab. Kalau karena nasab sudah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang karena pernikahan itu mahram adalah mertua kita. Mertua kita. Apabila seseorang laki-laki sudah menjalin akad nikah dengan seorang wanita, maka otomatis ibu dari si wanita itu menjadi mahramnya, haram untuk dia nikahi. Haram untuk dia nikahi. Dengan hanya akad saja. Akan tetapi sebaliknya, apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang janda dan janda ini punya anak perempuan, maka
anak perempuan ini tidak menjadi haram, artinya tidak menjadi mahramnya sampai dia melakukan hubungan dulu dengan janda tersebut. Bisa dibedakan? Sekali lagi saya ulangi biar antum tidak salah paham. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatu nisaikum, dan diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu dari istri kalian. Artinya siapa? Ibu mertua. Kata para ulama, kapan haramnya? Yaitu setelah dia selesai akad nikah dengan anak ibu tersebut. Langsung ibunya haram. Meskipun dia belum dukhul malam pertama dengan wanita tersebut. Meskipun dia belum malam pertama, ibunya sudah langsung haram. Langsung dengan akad nikahnya itu. Jelas? Akan tetapi kalau misalnya si wanita yang dia nikahi itu janda, punya anak perempuan, maka Allah katakan warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, dan diharamkan bagi kalian menikahi putri-putri tiri kalian dari istri-istri kalian yang bagaimana? Allati dakhaltum bihinna, yang kalian telah melakukan hubungan dengannya, dengan ibunya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, akan tetapi apabila kalian belum melakukan hubungan dengan ibunya, fala junaha alaikum, tidak ada salahnya kalian untuk berpindah ke anaknya. Wah, ibunya ini kurang cantik, udah cerai. Tapi apa antum bakal dikasih? Itu dia permasalahannya, ya. Anaknya ibunya beda umurnya, misalnya cuma berapa tahun. Awalnya dikirain dia nikah sama anaknya, tahu-tahu ibunya. Salah. Akhirnya dia cerai, mau pindah ke anaknya. Apa antum dikasih? Itu permasalahannya. Kalau dikasih boleh-boleh saja, ya, selama belum dukhul atau berhubungan dengan ibunya. Wallahu taala alam. Ini dia yang dari jalur pernikahan. Adapun ipar ini bukan mahram. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ipar, salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa hukumnya masuk atau berdua-duaan dengan ipar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Apa maksudnya? Banyak orang yang mengentengkan masalah ipar. Mereka mengatakan, saya tidak ada syahwat dengan ipar saya tidak ada rasa dengan ipar saya. Syaitan itu pintar. Bisa jadi sekarang ini antum tidak ada rasa dengan ipar antum, akan tetapi suatu saat digerakkan syahwat antum, sehingga kita lihat banyak orang yang berzina dengan iparnya. Wal'iyadu billah. Ipar itu bukan mahram. Wallahu taala alam. Kemudian di sini dikatakan bagaimana cara kita menjadikan anak angkat untuk menjadi mahram. Usia anak angkat 5 tahun, barakallahu fik. Kalau anak angkat antum itu adalah anak dari saudara antum. Misalnya antum punya saudara, kemudian saudara antum itu punya anak, banyak anaknya, sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah. Kemudian antum ambil anaknya satu. Jelas? Antum ambil anaknya satu, ini sudah mahram antum. Anaknya itu menjadi mahram. Kenapa? Karena haram hukumnya bagi seseorang menikahi anak dari saudaranya. Sebagaimana firman Allah, wa banatul akhi wa banatul ukhti, diharamkan bagi kalian menikahi anak-anak saudara kalian yang laki-laki, begitu pula diharamkan bagi kalian menikahi anak dari saudara kalian yang perempuan. Intinya anak saudara, keponakan kita itu mahram bagi kita. Nah, jadi kalau antum yang antum angkat itu adalah anak saudara antum, keponakan antum angkat sebagai anak antum, maka itu sudah mahram. Meskipun antum gak angkat juga sudah mahram. Akan tetapi apabila antum melakukan adopsi anak orang lain yang antum angkat, ini tidak akan pernah menjadi mahram selama-lamanya. Tidak pernah menjadi mahram selama-lamanya. Misalnya ada suami istri mengadopsi seorang anak, maka si anak tersebut kalau dia laki-laki, maka tidak boleh dia berdua-duaan dengan ibu angkatnya, itu tidak boleh. Karena tidak ada dijelaskan di dalam agama tentang mahram itu dari anak angkat, tidak ada. Tidak ada. Mahram itu datangnya dari nasab seperti ibu, anak, kemudian dari jalur pernikahan seperti mertua tadi. Jelas ini. Adapun anak angkat tidak. Anak angkat yang antum adopsi, maksud saya anak angkat di sini anak orang lain, bukan anak saudara antum. Wallahu taala alam. Dan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adopsi itu berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang yang bernama Zaid bin Thabit.
Zaid bin Thabit ini diangkat oleh Nabi sebagai anaknya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Zaid bin Thabit ini anakku, arithuhu wa yarithu minni. Aku, kalau dia mati maka aku mengambil warisannya, kalau aku mati dia ambil warisanku. Sudah dianggap sebagai anak. Sehingga Zaid dahulu dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum liabaihim. Jangan engkau panggil dia dengan namamu wahai Muhammad, Zaid bin Muhammad, akan tapi ud'uuhum liabaihim. Panggil dia dengan nama ayahnya. Zaid, siapa ayahnya gitu? Zaid bin Thabit, ayahnya Thabit. Kemudian sebagai bukti juga ketika Zaid ini menikah dengan Zainab. Zainab ini orang Quraisy. Dan antum ketahui orang Arab itu sangat memperhatikan masalah nasab. Sangat-sangat detail masalah nasab, ketat sekali mereka. Sehingga Zainab ini orang Quraisy, dia nikah bersama Zaid dengan Zaid, sedangkan Zaid ini seorang budak, mantan budak. Zainab ini mengatakan berlaku sombong kepada Zaid. Dia sombong, berlaku sombong kepada Zaid. Saya marga saya, status sosial saya lebih tinggi dari kamu. Akhirnya Zaid pun tidak tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus masalah adopsi pada saat itu, supaya orang jangan menganggap anak adopsi itu adalah anak kandung, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad menikah dengan Zainab, mantan dari istri anak angkatnya. Kalau memang anak angkat itu adalah anak kandung, maka tidak boleh seorang bapak menikah dengan mantan anak kandungnya. Jelas? Tapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya di dalam surat Al-Ahzab, antum bisa buka. Disebutkan nama Zaid di sana. Falamma qada Zaidun minha watara. Tatkala Zaid sudah selesai dari wanita tersebut, yaitu Zainab. Nama Zaid disebutkan membuat Zaid menangis. Allah menyebutkan namanya. Betapa mulianya dia. Baik. Jadi anak angkat, antum perhatikan, kalau itu anak orang lain yang antum adopsi, maka itu tidak akan pernah menjadi mahram. Kecuali kalau misalnya anak angkat tersebut dia umurnya masih kecil, kemudian antum susui, istri antum menyusuinya sebanyak 5 kali sampai kenyang, dalam artian susuan pertama kenyang, susuan kedua kenyang, susuan ketiga kenyang, sampai 5 kali, maka sudah menjadi mahram antum. Kenapa? Dia sudah menjadi anak sepersusuan. Bukan dia mahram karena dia anak angkat, bukan. Tetapi dia menjadi mahram karena dia anak sepersusuan. Kalau antum mengangkatnya ketika dia masih kecil. Tetapi kalau umur 5 tahun, yang ditanya 5 tahun di sini, itu sudah tidak disusui yang kayak gitu 5 tahun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para wanita-wanita tersebut menyusui anak mereka berapa? Haulaini kamilain, 2 tahun. Makanya para ulama mengatakan 2 tahun. Di atas itu memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah kalau kita menyusui laki-laki dewasa, apakah dia menjadi anak sepersusuan? Kita ada khilaf kuat di antara para ulama. Kenapa? Karena ada hadis sahih di dalam Sahih Muslim, bahwasanya dahulu Salim, ada salah seorang budak bernama Salim. Salim ini adalah budaknya Hudzaifah bin Yaman. Kemudian istri Hudzaifah ini, Salim ini sering sekali dia berdua-duaan sama istri Hudzaifah. Padahal Salim ini udah dewasa, udah muda dia. Akhirnya istrinya ini ngeluh, ya Rasulullah, Salim ini saya nggak bisa pisah sama dia, sedangkan dia sudah dewasa. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah katakan ardi'ihi, susui dia 5 kali. Tapi antum jangan bayangkan hal seperti itu. Maksudnya adalah peras air susunya kemudian kasih dia minum. Jangan antum bayangkan hal-hal yang tidak. Ini majelis ilmu ya. Allah taala alam. Makanya khilaf kuat di antara para ulama. Akan tapi al-qaulur rajih, pendapat yang rajih adalah bahwasanya yang mengharamkan itu adalah apabila bayi tersebut umurnya 2 tahun ke bawah dan dia disusui sebanyak 5 kali, setiap susuan itu dia kenyang. Wallahu taala alam. Bukankah Al-Quran itu terjaga? Tapi tadi Ustaz bilang ada ayat yang terhapus. Yang dimaksud dengan terjaga adalah dirubah oleh manusia. Adapun yang menghapus ini Allah, dia punya hak. Dia yang punya kalam. Kitab Taurat dan kitab Injil siapa yang merusaknya? Manusia yang merusaknya. Ini yang kita maksud dengan terjaganya Al-Quran, terjaganya dari campur tangan manusia.
pertambahan dan pengurangan yang disebabkan oleh tangan manusia. Ini yang dimaksud. Adapun terhapusnya itu dikarenakan Allah. Dan Allah berhak. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan sudah saya jawab kemarin malam, tapi saya ulangi. Suap menyuap adalah dosa besar. Lantas bagaimana menyuap karena ada kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan haknya? Tidak ada cara lain selain dengan suap. Kalau antum sudah yakin tidak ada cara lain selain dengan suap, wallahu ta'ala a'lam. Yang saya dengarkan langsung dari guru saya, Syekh Dr. Abdullah Al-Habr, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya fatwa para ulama yang ada di Saudi saat ini, boleh kita melakukan suap atau memberikan suap apabila kita ingin mendapatkan hak kita. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara suap. Maka dosanya adalah terhadap orang yang mengambil. Adapun kita, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya dengarkan langsung dari beliau, hafizahullah ta'ala. Apa yang dimaksud bukan golongan Rasulullah? Apa maksudnya? Sering kita katakan tadi, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi anak kecil, yang tidak menghormati orang yang lebih tua, yang tidak mengetahui hak orang yang alim di antara mereka. Maksudnya adalah bukan termasuk golongan Nabi yang sempurna. Dalam artian jangan antum ponis laisa minna, setiap ada orang tua mukul anaknya keluar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah bukan termasuk golongan Nabi, maksudnya golongan yang sempurna, yang benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Allah taala alam. Bolehkah kita menyolatkan orang yang bunuh diri, mendoakannya? Di sini ada perincian. Kalau antum itu tokoh, maka jangan solatkan. Kalau antum tokoh, jangan solatkan. Kenapa? Agar orang-orang lain bisa mengambil pelajaran. Karena yang namanya disolatkan oleh tokoh itu kehormatan. Misalnya kita punya keluarga meninggal dunia, yang mensolatkannya adalah kiai besar misalnya. Wah, keluarganya, oh, keluarga saya disolatkan sama Pak Kiai, bangga. Nah, kalau antum tokoh, maka jangan ikut solat. Kenapa? Biar jadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Tapi kalau antum orang-orang biasa, nggak ada levelnya misalnya, ya solat saja, dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ikut menyaksikan jenazah sampai mensolatkannya saja, falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Kalau dia mensolatkannya kemudian juga menguburkannya, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Rasulullah SAW ditanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Mithlu jabali Uhud, pahala sebesar gunung Uhud. Antum mau hilang ini? Nah, tanyakan diri antum, saya ini tokoh apa tidak? Tanyakan diri antum ya. Kalau misalnya antum gak bisa dapat jawaban dari diri antum, tanya sama teman antum. Ini ada pertanyaan sama dengan yang tadi tentang Al-Quran terjaga, tetapi kenapa ada yang terhapus? Apakah orang yang memanipulasi data untuk bekerja, artinya surat lamarannya, dia tamatan SMP tetapi dibuat menjadi tamatan SMK, apakah harta yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut jadi haram? Ada perincian di antara para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kalau pekerjaan yang dia lamar tersebut sesuai dengan keahliannya, maka ini insyaallah tidak apa-apa. Meskipun di awalnya dia mendapatkan dosa, tapi nanti hartanya itu, gaji yang dia dapatkan itu insyaallah tidak apa-apa. Misalnya dia hanya tamatan SMP, tetapi di sana disebutkan dia SMK. Kemudian dia melamar ke bengkel misalnya, tetapi meskipun dia tamatan SMP, dia ahli dalam masalah bengkel, ini insyaallah tidak apa-apa, gajinya tidak apa-apa. Tetapi kalau dia memanipulasi datanya, kemudian dia bukan ahlinya, melamar ke suatu bidang yang bukan ahlinya, maka haram hukum gajinya. Maka haram hukum gajinya. Ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya kalau yang berzina itu masih lajang? Apakah tetap dirajam juga? Tidak, kita sudah sebutkan tadi. Kalau dia belum menikah, baik dia laki-laki, lajang, perjaka, atau dia perempuan masih gadis, maka dia hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Adapun kemudian dia ditambah dengan diasingkan 1 tahun, ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada yang namanya diasingkan 1 tahun.
Tidak ada. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya juga diasingkan 1 tahun, dan insya Allah ini pendapat yang benar. Dia dikeluarkan dari desanya itu selama 1 tahun. Ya. Sementara hukum di negara kita bukan hukum Islam yang dipakai. Terus bagaimana cara menanganinya? Ini nanti akan kembali ke masalah bagaimana hukum orang yang berzina itu, seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, apakah boleh mereka menikah? Ini khilaf kuat di antara para ulama. Meskipun mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, ya. Seorang laki-laki itu menikahi wanita yang ia zinahi, tidak boleh ia nikahi sampai wanita tersebut melahirkan. Sampai wanita tersebut melahirkan, ada pendapat yang seperti itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya dibolehkan. Wallahu taala alam dalam masalah ini, yang dikuatkan oleh Syekh masyhur Hasan Salman, salah seorang murid senior daripada Imam Al-Albani rahimahullahu taala, seperti yang saya dengarkan langsung dari kajian beliau, adalah pendapat yang kedua, dibolehkan bagi seseorang untuk menikahi wanita yang dia zinahi. Akan tetapi tentunya ini kembali, ya, fatwa seperti ini jangan kita istilahnya kita sebarkan, ya. Fatwa seperti ini jangan kita sebarkan. Ini saya hanya menyebutkan apa yang saya yakini benar. Dalam artian kalau kita sekarang katakan bahwasanya dibolehkan bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang ia zinahi, maka nanti anak-anak muda ini akan mudah saja berzina. Toh boleh kok menikah dengan wanita yang kita zinahi. Jadi masalah ini kembali kepada kebijaksanaan uruf. Kembali kepada kebijaksanaan uruf. Oleh karena itu sebagian ulama banyak yang menguatkan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang itu menikahinya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kita menghadiri pernikahan yang calon istrinya hamil di luar nikah? Wallahu taala alam, atau tanyakan sama ustaz yang lain. Karena menghadiri undangan nikah itu hukumnya wajib. Tetapi kalau mungkin kembali kepada yang tadi, kalau kita kiaskan, kalau antum tokoh, ya silahkan, antum gak datang. Tapi pertanyaannya lagi, antum ini tokoh apa? Apakah boleh berobat? Gimana hukumnya seorang menghukum orang yang berzina dengan cara diarak keliling kampung? Ini karena agama kita tidak karena negara kita tidak menerapkan hukum Islam, maka ini kembali kepada uruf masing-masing saja. Kembali kepada uruf masing-masing saja. Tentunya kita berharap bisa menegakkan hukum Islam. Tetapi kalau dalam hukum Islam ini tentunya tidak benar, ya. Tentunya ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena hukum Islam itu kalau dia sudah menikah dirajam, kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali. Tapi sayangnya negara kita bukan hukum Islam, maka kembali ke uruf masing-masing. Siapa tahu kalau misalnya hukum seperti ini bisa membuat yang lain jera, malu misalnya, insya Allah ini ma'jur, akan mendatangkan pahala bagi yang melakukan hukum seperti ini, insya Allah. Apakah penjara juga merupakan kafarah dari dosa? Tidak. Apakah penjara merupakan kafarah dari dosa? Tidak. Antum perhatikan, kemarin saya sudah jelaskan, ya. Antum perhatikan ucapan Imam Ahmad di sini. Beliau mengatakan wa uqima alaihil hadd, dan ditegakkan kepadanya al-had. Sudah saya jelaskan kemarin apa perbedaan antara had dengan ta'zir. Had itu adalah hukuman yang ada ketentuannya atau ada dalilnya. Seperti mencuri potong tangan, itu ada dalam Al-Quran, itu disebut dengan had. Berzina dirajam atau dicambuk 100 kali, itu disebut dengan had. Nah, orang yang melakukan dosa seperti itu kemudian ditegakkan had kepadanya, yaitu hukuman yang ada dalilnya di dalam Al-Quran, maka itu yang menjadi kafarah. Adapun penjara itu masuknya kepada ta'zir, dan ini tidak menghapus dosa. Adapun penjara ta'zir masuknya, dan ini tidak menghapus dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan maka itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan, dan apabila itu benar maka datang dari Allah, dan itu yang saya harapkan. Semoga antum bisa mengambil manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.